Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece terbaru semakin seru bosku. FYI, teruntuk para player anime One Piece akan kembali tayang pada bulan April dan akan tayang 2 episode langsung untuk penayangan perdana, yaitu di tanggal 5 dan 6 April. One Piece 1144 sudah mendapatkan sedikit bocoran dari sang editor. Yap, inilah bocorannya. Bagaimana nasib kru topi jerami dalam dunia yang berkembang pesat dan menakutkan ini. Elbaf semakin memanas, Ksatria Suci akhirnya turun tangan setelah permainan mereka diganggu oleh kru topi jerami. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Para guru-guru di sekolah Walrus terlihat semakin panik, terutama Saul. Hal tersebut terjadi karena rombongan anak-anak raksasa yang berjalan sambil tertidur kini tengah berjalan ke dahan pohon Adam nomor 8, lokasi yang tengah terjadi kebakaran. Saul sangat mengkhawatirkan Hilfa, dia adalah cucu cicit dari Jarul Sama. Dan Jarul menitipkan keselamatan Hilfa di sekolah Walrus pada Saul. Sebelumnya Saul memang sudah mencoba menolong Hilfa, tapi tangannya tertusuk oleh duri yang dibuat oleh kekuatan buah iblis milik Somers. Robin menyarankan pada Saul untuk pergi ke arah anak-anak raksasa itu pergi, karena para raksasa juga akan kesulitan untuk memadamkan api di sana, karena monster-monster itu juga terus berjalan mengikuti anak-anak itu pergi. Dan kemudian berpindah ke Underworld. Loki diperlihatkan masih terbaring dengan luka-luka yang sedang diobati oleh Gerd. Setelah Loki menceritakan kejadian sebenarnya yang terjadi pada Raja Harald, Hajrudin terlihat duduk termenung. Dia mencoba memikirkan apakah perkataan Loki itu bohong atau tidak. Loki lalu bertanya pada Hajrudin, mengapa dia dan krunya sangat patuh dengan Luffy. Karena Loki mengetahui jika mereka sebenarnya tidak mau menolongnya. Hajrudin menjelaskan jika dia dan krunya sudah banyak berhutang budi pada Luffy. Saat ini mereka adalah bagian dari armada besar bajak laut topi jerami, yang baru-baru ini secara resmi sudah menjadi salah satu kaisar lautan. Loki terkejut ketika mengetahui ternyata si cebol itu adalah salah satu kaisar lautan, sama seperti Akagami no Shanks. Pantas saja dia merasakan aura yang berbeda ketika Luffy berada di dekatnya. Scene kemudian berpindah ke hutan Elbaf. Para raksasa yang ditugaskan untuk memadamkan api malah disibukkan oleh monster-monster dari hasil manifestasi mimpi anak-anak. Untung saja Luffy, Zoro, dan Sanji datang di saat yang tepat. Mereka berhasil menumbangkan beberapa monster dan hasil mereka dapat melanjutkan misi untuk memadamkan api. Tak hanya mengalahkan para monster, Luffy juga berhasil menyadarkan para anak-anak raksasa Elbaf menggunakan ledakan haki raja miliknya, di mana hal itu membuat ketiga Ksatria Suci turun tangan. Akhirnya pertarungan antara trio monster SHP melawan Ksatria Suci pun dimulai. Luffy bertarung melawan Saint Killingham, lalu Zoro bertarung melawan Gunko, dan Sanji bertarung melawan Saint Somers. Luffy tidak melihat sosok pria mirip Shanks yang sebelumnya dikatakan oleh Loki pada mereka. Luffy tak ragu-ragu, dia langsung menggunakan gear kelimanya untuk bertarung melawan para Ksatria Suci tersebut. Ketika Luffy menggunakan wujud gear kelimanya, tiba-tiba Gunko berteriak histeris. Yap, ketakutan terbesar Gunko adalah Nika. Entah apa yang menyebabkan dia takut kepada Nika. Namun dia tak bisa bertarung dengan baik saat melihat wujud Nika milik Luffy. Zoro memang tak memiliki belas kasihan. Dia tanpa ragu menebas Gunko meskipun dia berada dalam posisi tidak siap untuk bertarung. Killingham melihat di atas kepala Gunko ada sosok Nika. Dia lalu membuat Gunko tertidur dan membangkitkan Nika yang ada di dalam pikiran Gunko. Ya, pada akhirnya Zoro bertarung melawan Nika imitasi yang dibangkitkan dari mimpi buruk Gunko. Di sisi lain, Sanji terlihat cukup kesulitan bertarung melawan Saint Somers. Mereka berdua berdebat mengenai apa arti dari cinta sebenarnya. Tiba-tiba Sanji terikat oleh sulur berduri milik Somers. Namun Sanji berhasil membebaskan diri dari sulur-sulur itu dengan api Diablo Jambe. Yap, Somers mendapatkan lawan yang salah karena Sanji dapat membakar sulur-sulur milik Somers dengan mudah. Di sisi lain, Killingham meminta Gunko untuk membawa anak-anak raksasa pergi ke kapal karena Gunko tak dapat bertarung dengan baik diakibatkan adanya wujud Nika milik Luffy. Gunko akhirnya pergi ke area pantai bersama dengan anak-anak raksasa. Namun di tengah perjalanan,
Gunko dihadang oleh Franky dan Ripley. Mereka berdua melihat adanya kebakaran di area hutan, sehingga mereka langsung pergi ke sana untuk membantu memadamkan api. Akan tetapi mereka malah menyaksikan pertarungan antara trio monster SHP melawan Kesatria Suci. Karena Ripley mengetahui jika para anak-anak sedang diculik, akhirnya Franky memutuskan untuk bertarung melawan Gunko, sedangkan Ripley membawa anak-anak raksasa kembali ke sekolah Walrus. Scene kemudian memperlihatkan pertarungan antara Killingham melawan Gear 5 Luffy. Luffy cukup terkejut melihat kemampuan buah iblis milik Killingham. Luffy berpikir sepertinya dia bisa melakukan apa yang Killingham lakukan. Luffy lalu membuat sesuatu dari awan putih miliknya. Luffy menciptakan hewan-hewan raksasa yang mirip seperti di Pulau Rusakaina. Hewan-hewan yang dia ciptakan mayoritas memiliki warna putih. Berbeda dengan kekuatan Killingham yang menciptakan monster dengan warna hitam. Akhirnya Luffy bisa memanfaatkan kekuatan Nika yang paling ditakuti, yaitu kekuatan imajinasi tanpa batas miliknya. Luffy memang tipikal orang yang suka ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti kasus Haki Kenbun Soku yang dapat melihat masa depan ketika Luffy melawan Katakuri. Lalu Luffy juga berhasil menguasai Advance Hausoku Haki ketika bertarung melawan Kaido. Dan kali ini, ketika Luffy bertarung melawan Killingham, dia mampu memaksimalkan kekuatan imajinasi yang dimiliki oleh Nika. Killingham terkejut ketika melihat kemampuan imajinasi milik Luffy. Dia berpikir, mungkin inilah alasan mengapa Gunko takut kepada Nika. Zoro dan Sanji pun terkejut melihat kekuatan baru yang dimiliki oleh Luffy. One Piece terbaru diakhiri dengan hewan-hewan raksasa yang diciptakan oleh Luffy berhasil membantai monster-monster mimpi buruk yang diciptakan oleh Killingham. Nah, yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Path. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih, guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!